Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Teman Muni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari mantan ex KPK ya, ex KPK, yaitu Abdullah Hehamahua, yang menyampaikan ini dua sosok opung yang disebut kuasa Indonesia saat ini, satu di kabinet, satu lagi di KPK ya. Jadi kita bisa membayangkan negara sebesar ini hanya dikuasai dalam tanda kutip oleh dua gelintir sosok orang ini ya. Jadi makanya Indonesia tidak pernah maju ya, malah terus menerus hanya dikuasai oleh segelintir orang, sama seperti kapitalis ya. Di di Wall Street itu ya ada unjuk rasa we are 99% ya. Bagaimana 99% itu hanya menguasai 1% rebutan ya sumber daya, sedangkan 1% menguasai hampir mayoritas sumber daya yang ada. Nah, itulah kondisi kapitalis global, dan juga terjadi di sini ya. Kekayaan atau sumber daya alam itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Ini sesuai dilansir oleh Gelora. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Gelora.co. Mantan penasihat KPK periode 2005 hingga 2013, Dr. Abdullah Hehamahua SHMM, membocorkan soal dua sosok opung yang benar-benar menguasai Indonesia saat ini dan bukannya Presiden Joko Widodo. Mulanya Abdullah Hehamahua menyoroti persoalan temuan transaksi mencurigakan 349 triliun di Kementerian Keuangan Kemenkeu yang dibongkar Menko Polhukam Mahfud MD. Tanpa ada upaya saling menyandra antara Komisi 3 DPR dan pejabat tertentu, sehingga perkara tersebut tampaknya enggan untuk dibongkar. Itulah sengkarutnya sekarang karena saling menyandra antara Komisi 3 dengan pejabat tertentu dan pejabat tertentu dengan sama-sama pejabat yang lain, ujar Abdullah dikutip W-News40 dari kanal YouTube Refli Harun pada Kamis. Sayangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti rasuah justru diperhangus wewenangnya sehingga tidak bisa bergerak banyak. Sehingga demikian, maka ketika KPK sudah diperhangus oleh Jokowi yang amandemen Undang-Undang KPK, maka sekarang ini sudah tidak bisa lagi bergerak banyak, ujar Abdullah. Oleh karena itu, Abdullah menyimpulkan Indonesia hari ini dikuasai oleh dua sosok opung yang berada di istana dan di KPK. Opung yang dimaksud berada di istana sudah banyak diketahui orang, yaitu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang juga kerap dijuluki sebagai Lord Luhut. Adapun opung di KPK diduga adalah sosok Tumpak Hatarongan Panggabean yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua KPK. Sering saya katakan dua orang yang berkuasa hari ini di Indonesia itu dua opung. Opung di kabinet itu LBP, opung di KPK itu ada THP ya. Itu ketua dewan pengawas yang dipilih oleh presiden, ujar Abdullah ya. Itu ya sobat sekalian, tentunya ini berdasarkan fakta yang ada terjadi ya belakangan ya, dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya opung itu ya, dua opung yang disampaikan oleh Pak Abdullah Hehamahua ini memang real ya, menjadi ancaman di negeri ini ya. Terkesan bahwasanya meskipun negara ini gemah ripa Lojinawi ya, kemudian juga kekayaannya luar biasa, tetapi ya mayoritas masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan ya. Nah, memang sistem yang ada sekarang memang luar biasa rusak gitu ya. Kapitalis, demokrasi ya, khusus demokrasi yang dari awal ya mengangkat nilai kedaulatan ada di tangan rakyat ya. Kita ketahui itu sendiri gitu ya, apakah benar-benar kedaulatan ada di tangan rakyat ya. Kalau benar-benar ini bisa terjadi, segala keputusan rakyat itu harusnya ditaati ya. Dari dulu hingga sekarang yang terjadi adalah keputusan yang dikeluarkan oleh DPR, kemudian undang-undang yang dibuat atau dilegislasi oleh DPR ya, justru lebih menguntungkan kepentingan para pemilik modal gitu ya. Jadi kasihan rakyat ketika sudah capek-capek milih ya anggota kepala daerah, kemudian DPR ya, kemudian juga harapan mereka bisa terwakili, yang terwakili cuma
ketika mencicipi ya segala bentuk kemewahan yang ada di DPR ya, fasilitas mewah ya di hotel, kemudian untuk rapat ya, kunjungan kerja diwakili saja. Nah, kemudian untuk kepentingan demokrasi ataupun kepentingan undang-undang yang dilegislasi hampir gitu ya, coba sebutkan mana ada gitu ya undang-undang yang bisa benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat ya, mewakili aspirasi kepentingan rakyat. Yang ada dalam mayoritas mewakili kepentingan oligarki, para pemilik modal ya. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, kalaupun benar-benar kedaulatan ada di tangan rakyat, mentaati kepentingan rakyat, maka setiap rakyat yang ingin menyampaikan keinginannya ya, bahwasanya perpu ini inkonstitusional dan harus ditolak ya, harusnya ditolak ya. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi justru ketika undang-undang ini dipermasalahkan, ditolak oleh mayoritas rakyat, yang terjadi tetap ditop gitu ya. Dan walhasil dengan berbagai keputusan ya, undang-undang ini tetap dijalankan. Nah, kemudian sama seperti juga kepentingan rakyat yang lain ya, ketika rakyat menginginkan agar supaya tidak ada kenaikan BBM ya, dan pastilah ketika ada kenaikan BBM semua rakyat pasti menolak. Yang terjadi apa? Tetap gitu ya, DPR justru mendorong agar tetap BBM itu naik ya. Kemudian belum sampai di situ terkait masalah minyak goreng ya. Jadi minyak goreng meskipun sudah berlalu, tetapi itu pengaruhnya hingga saat ini gitu ya, belum bisa menyelesaikan persoalan ya, sengkarut masalah minyak goreng yang mahal, yang awalnya 14.000 hingga sekarang sudah tidak bisa kembali ke harga normal. Padahal kita adalah penghasil CPO ya, terbesar di dunia. Coba bayangkan, CPO penghasil ataupun bahan baku minyak goreng, tetapi bahan bakar harga minyak gorengnya mahal. Coba dipikir akal sehat ya, bagaimana mungkin bisa gitu ya, kalau itu semua tidak dikuasai oleh para kapitalis. Jadi keinginan rakyat untuk hidup sejahtera dari dulu hingga sekarang ya, jauh panggang dari api ya. Apapun undang-undang yang dikeluarkan ya, apapun keinginan rakyat itu adalah utopis ya. Jadi demokrasi itu sebenarnya utopis ya. Makanya yang menjadi pertanyaan, kenapa masih ada ya rakyat itu yang masih ya menyampaikan kepercayaannya kepada ataupun datang ke TPS untuk memilih anggota DPR ya. Harusnya benar-benar ya mendesak gitu ya, agar sistem yang yang rusak ini, yaitu demokrasi yang tidak bisa mewakili aspirasi rakyat ya, harus dirubah menjadi sistem yang lebih baik lagi ya. Jadi inilah gitu ya, negeri yang kaya, subur ya, kemudian melimpah ruah dari sumber daya alam ya, tetapi kondisinya sebaliknya, ibarat anak ayam yang mati di lumbung padi ya. Kita di sekitar kita melimpah ya, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang ya. Di mayoritas kekayaan alam kita ya, minyak bumi, batu bara, gas alam ya, kemudian nikel, tembaga dan lain sebagainya, itu yang menguasai mayoritas adalah investor asing dan asing gitu ya. Nah, harusnya kalau benar-benar bisa ya, jangankan kita untuk berpikir tentang sistem saja, aturan yang ada dulu aja sudah dikesampingkan, yaitu pasal 33 Undang-Undang 1945 tentang bumi, air, dan kekayaan dan alam yang ada di negeri ini itu dikelola oleh pemerintah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat ya. Itu aja sudah tidak dijalankan ya. Hampir mayoritas sumber daya alam yang ada di negeri ini dikelola oleh investor asing dan asing ya. Pegunungan Grasberg ya terus-menerus dikelola oleh Freeport ya, dari dulu hingga sekarang.
dan itu tidak bisa memberikan kesejahteraan ya kepada rakyat Papua ya. Padahal kalau benar-benar menjalankan pasal 33 Undang-Undang 45, maka yang harusnya menjadi wilayah yang paling kaya ya Papua ya. Bagaimana potensi emasnya yang luar biasa melimpah di sana ya. Tetapi sejak zaman Orde Baru hingga saat ini tetap dikelola oleh investor asing. Di bawah itu ya kekayaannya, dan negeri ini hanya mendapatkan sedikit ya hasil dari kekayaan tersebut ya. Padahal di situ juga ada potensi emas yang lebih besar lagi dari pegunungan Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport, yaitu Blok Wabu yang kemarin sempat panas di Kabupaten Intan Jaya, dan ini belum dieksplor ya. Nah kalau dieksplor maka benar-benar Papua bisa berjaya gitu ya. Tetapi karena sistem yang dipakai sekarang adalah sistem kapitalis ya, segala urusan itu berdasarkan modal, siapa pemilik modal dia yang menguasai, maka yang terjadi adalah kembali lagi ya kondisi anak ayam mati di lumbung padi itu akan kembali ya menghinggapi di pikiran kita ya. Jadi termasuk juga apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Hamua, bahwasanya dua sosok opung yang kuasa Indonesia saat ini juga sangat mengkhawatirkan ya. Dengan adanya kita ya bayar pajak untuk membiayai pemerintah ya, termasuk juga untuk biaya pemilu mahal banget. Ternyata itu semua tidak bisa menghasilkan gitu ya pemerintahan yang bersih gitu ya. Kemudian kepala daerah yang benar-benar integritas ya, jauh dari korupsi ya, karena tidak mungkin ya dengan biaya pemilu yang mahal ya, kemudian praktek KKN yang benar-benar di entertain ya, dikelola dengan baik, sedangkan juga orang yang melakukan KKN ya hukumannya ringan ya. Beberapa waktu lalu ya juga ada info ya wawancara terkait juga potensi ya narkoba di Indonesia ini yang tumbuh subur ya, karena hukumannya ringan ya, dan menjadi potensi empuk untuk penyebaran narkoba. Jadi negara ini sudah dikepung dengan berbagai macam masalah gitu ya. Belum selesai masalah transaksi janggal 349 triliun yang belum ada kejelasan akan bisa diusut tuntas ya, karena sudah datang Pak Mahfud itu sudah dikeroyok ya oleh beberapa anggota DPR yang justru dalam tanda kutip ya menyampaikan hal ya seakan pasal-pasal untuk menghalangi ya penyelidikan ataupun pengungkapan kasus ini ya. Padahal ini masih menyampaikan agregat ya. Nah, belum lagi dengan sosok yang ada di kabinet ya, sesuai disampaikan oleh Pak Hamua, satu di kabinet ya, dua opung itu, satu di kabinet dan satu di KPK. Satu di kabinet kita ketahui sendiri, LBP misalnya. Pada saat beberapa waktu lalu banyak sekali sektor-sektor yang diserahkan dari Presiden Jokowi mempercayakan kepada LBP ya, seakan tidak ada orang saja. Bahkan ini juga pernah dikritik oleh PDIP juga ya, seakan tidak ada orang ya. Kemudian yang satu di KPK yaitu Tumpak Hatarongan Panggabean ya, THP ya. Dan ini juga menjadi hal yang miris bagi kita ya, di negara yang sudah lebih dari 77 tahun merdeka, tapi kok kayak gini ya penegakan hukumnya. Padahal kita sudah melewati reformasi ya. Kita harapkan menjadi lebih baik setelah era Orde Baru, malah yang terjadi penegakan hukum ataupun pencegahan ya, pemberantasan tindak pidana korupsi itu malah surut gitu ya, malah terkesan terjun bebas. IPK kita sudah turun drastis ya, dari 40 kemudian 38 dan sekarang 34, terjun bebas. Akhirnya tidak ada perubahan ya, karena
angka itu adalah angka yang terakhir ditinggalkan oleh Presiden SBY. Ya, SBY juga terakhir meninggalkan angka IPK itu 34. Nah, sempat dinaikkan ke angka yang lebih tinggi oleh Presiden Jokowi 40, kemudian turun-turun, ya akhirnya terjun bebas menjadi 34. Nah, apalagi dengan terungkapnya transaksi jangkal 349 triliun, bisa jadi tahun depan ya IPK kita akan terus merosot gitu ya. Jadi kita khawatir gitu ya dengan banyaknya carut marut ini ya. Tidak pernah kita itu memikirkan sistem yang apa yang cocok untuk negeri ini. Yang ada itu terkesan kita tidak punya alternatif dan hanya mempertahankan sistem yang rusak ini, yaitu kapitalis demokrasi yang benar-benar sudah rusak, yang tidak bisa lagi mewakili aspirasi rakyat gitu ya. Padahal sudah ada gitu ya rekam jejak sistem yang cocok untuk manusia, yaitu sistem Islam ya. Berkali-kali Islam itu ketika diterapkan membuat manusia itu sejahtera ya. Pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya ya, orang membayar zakat itu nggak ditemukan dia. Orang yang berhak mendaftar berhak untuk menerima zakat tidak diketemukan, saking sejahteranya ya. Ada nggak gitu sistem dalam peradaban manusia? Nggak ada ya. Kemudian juga sistem penggajian yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ya, gaji guru itu 15 dinar atau 75 juta ya. Tidak ada gaji sebesar ini pada peradaban manusia gitu ya. Gaji 7 juta, sekarang aja honorer cuma 100.000 per bulan. Buat apa 100.000 itu? Paling cuma 2 hari habis untuk kebutuhan makan ya. Maka pun juga hal-hal yang lain ya, kalau sistem ini kenapa bisa mensejahterakan manusia, karena dari Allah SWT ya. Makanya kita harus bisa benar-benar melihat ya alternatif ini untuk dicoba gitu ya. Jangan melulu demokrasi kapitalis yang terus dipertahankan seakan-akan kita itu deadlock, tidak punya alternatif solusi yang sebenarnya sudah ada di depan mata, tinggal kita mau atau tidak. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.